Oke kawan-kawan semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita ya. Ini materi pertama berarti ya. Oke, kemarin sebelumnya di video introduction saya sudah menjelaskan sedikit tentang WordPress gitu ya, dan di V juga di sana saya sudah jelaskan. Jadi kali ini kita akan langsung saja masuk bagaimana cara menginstal WordPress. Jadi sebelum kita bisa menggunakan layanannya si WordPress, tentu kita harus install dulu gitu kan. Sama kayak aplikasi-aplikasi lain yang kita pakai di komputer kita harus mendownloadnya dulu, baru kita install, nah baru kita bisa pakai aplikasinya. Sebagai contoh misalkan aplikasi pemutar musik misalnya, kita bisa pakai dengan catatan kita harus download dulu dari websitenya, baru kemudian setelah itu kita install di komputer kita, nah baru bisa dipakai musik playernya gitu. Nah, kemarin di sini saya sudah jelasin sedikit tentang WordPress itu di sini ya. Kalau misalkan kita mau, ini bisa di-download ya di sini di Get WordPress. Itu. Nanti di sini ada tombol download biasanya. Nah, ini ya. Jadi sekarang WordPress itu versi terbaru sudah sampai versi 6.0.1 gitu ya. Tapi di sini kita nggak, dalam kasus ini kita nggak akan download lewat sini. Jadi nanti kita akan langsung install dari layanan hosting kita gitu ya. Jadi nggak perlu kita download manual dari sini. Jadi dari layanan hosting sudah disediakan secara otomatis nanti di situ. Oke. Oke, kita akan langsung masuk ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah masuk ke video ini, saya asumsikan teman-teman semua sudah mempunyai layanan hosting sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum punya dan mau order, nanti cara register akun dan order hosting dan domain akan saya cantumkan di kolom deskripsi mungkin nanti ya. Karena di sini saya asumsikan teman-teman semua sudah punya layanan hostingnya gitu ya, sudah punya domain, udah lengkap lah ya, tinggal kita start. Nah, sekarang di sini saya sudah membuka sebuah aplikasi yang bernama CWP Control Web Panel gitu ya, atau mungkin umumnya dikenal sebagai cPanel gitu. Nah, nanti masing-masing provider atau penyedia layanan hosting dan domain mungkin nanti akan ada beberapa perbedaan sedikit-sedikit mengenai tampilan ini gitu ya. Karena di sini saya menggunakan layanan sendiri gitu ya. Jadi bentuk cPanelnya itu seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sewa di tempat lain mungkin akan berbeda gitu ya. Tapi secara basic nanti akan sama bahasanya ya. Oke, nanti saya sambil jelaskan sambil jalan. Nah, di sini untuk kita bisa memulai menginstal WordPress, silakan login dulu ke halaman CWP atau cPanelnya. Cara loginnya itu seperti ini. Ketik cPanel gitu ya. Kalau misalkan cPanelnya sama kayak saya yang di sini, cPanel dot nama domainnya misalkan kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, dia akan buka halaman login kayak gini. Nah, oke, silakan diisi username sama passwordnya di sini ya. Oke, ketika berhasil login nanti kita akan diarahkan ke halaman yang ini. Nah, langsung saja kita masuk ke menu add-ons di sini. Di sini ada script. Kita akan langsung saja memulai menginstall WordPress-nya. Jadi saya mungkin nggak jelasin panjang lebar tentang CWP ini ya. Jadi kita akan langsung masuk saja cara install WordPress-nya. Oke. Kemudian kita di sini ada WordPress, ada beberapa aplikasi di sini ya. Nah, di sini kita bisa pilih WordPress. Ya, karena kita akan menggunakan WordPress di sini kita install ya kayak gini. Oke. Sorry. Nah, jadi sebelumnya gitu ya. WordPress ini kan bisa kita pakai, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, syaratnya harus kita install terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk bisa menginstal WordPress kita membutuhkan layanan hosting gitu. Nah, di sini dalam hal ini kita sudah punya layanan hostingnya dan akan kita install melalui aplikasi yang bernama cPanel, dan cPanel ini disediakan oleh penyedia layanan hosting gitu. Ya. Nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi mengenai hosting dan domainnya ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita sudah masuk tahap instalasi, tinggal kita isi data-data website kita saja. Di bagian paling atas ini ada namanya software setup. Nah, di sini kita disuruh pilih domain. Nah, please choose the domain install software. Silakan pilih nama domain kita, gitu ya. Nah, di sini saya pilih nama domain saya. Nah, di bawahnya ada directory. Nah, di sini ada directory WP defaultnya ya. Nah, nanti website ini atau WordPress yang sedang kita install ini, dia akan terinstall ke dalam domain ini atau ke dalam alamat ini gitu ya. Nah, jadi dia akan bikin folder atau dia akan langsung masuk ke dalam folder public HTML nanti namanya. Ketika kita install tujuannya ke directory yang ini, ke domain yang ini, sorry.
Nah, cuman di sini di bagian directory ada WP. Artinya apa? Dia akan bikin folder baru nanti di dalam public HTML mungkin ya. Di dalam ini, di dalam domain. Jadi kita ngaksesnya nanti kita butuh tambahan kata-kata WP di belakang. Nah, misal website kita domainnya yang ini gitu ya. Misalkan saya contohin pakai, nah ini nama domain saya. Nah, tapi nanti akibatnya kalau misalkan saya nggak hapus bagian ini, bagian WP, saya harus menambahkan slash WP lagi di belakang kayak gini untuk bisa mengakses website saya gitu. Nah, supaya kita nggak ribet kayak gini, perlu nambah-nambah lagi, kita hapus. Nah, di sini kita cukup kosongkan aja. Nah, kita hapus. Nah, selanjutnya di sini ada set title, silakan diisi. Misalnya saya pakai yang ini ya. Oh sorry, nama website saya di sini. Nah, ini nama brand saya ceritanya gitu ya. Oke, di sini bisa kita taruh deskripsi lagi. Silahkan teman-teman sesuaikan ya, sesuaikan dengan nama websitenya, dan deskripsi singkatnya ini juga disesuaikan gitu. Oke, kita lanjut, scroll ke bawah ada user settings. Di sini ada admin user sama password. Silahkan diisi username-nya gitu ya. Nah, silakan diisi username sama password, dan saya harap username sama password ini disimpan atau diingat gitu ya, jangan sampai lupa. Karena kalau ini kita lupa, nanti kita nggak akan bisa login ke dalam website yang sedang kita install saat ini gitu. Jadi sekarang kita proses install. Nanti setelah selesai install kita bisa akses, dan aksesnya itu butuh login. Nah, nanti kita akan login pakai akun yang ini gitu. Di sini email address silakan diisi pakai emailnya ya. Bisa emailnya yang aktif misalkan. Oke. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada language setting. Saya mau biarkan saja menggunakan bahasa Inggris di website saya nantinya. Karena kalau saya pilih bahasa Indonesia, nanti akan agak-agak aneh gitu ya bahasanya. Agak-agak kurang familiar. Saya bukan maksudnya anti bahasa Indonesia, bukan. Tapi nanti ada bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi aneh gitu. Kurang tepat gitu. Misalkan ada page ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi laman gitu. Jadi kayak saya kurang nyaman, saya suka bingung gitu. Nah, di sini ada di bagian advanced options, di sini ada database name, ini bisa diganti. Di sini ada berapa karakternya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita ganti. Misalnya, nah, saya mau pakai nama website saja ya. Ini nama database-nya ya, database name, terus database username. Nah, mungkin saya pakai ini aja kali ya. Nah, passwordnya saya biarin aja. Saya nggak akan rubah, biarin rumit kayak gini, biarin ya. Oke, habis itu di sini jangan pilih template apapun karena nanti kita akan pakai Divi. Ya, silakan scroll ke bagian paling bawah. Langsung saja ke paling bawah. Oh, sorry udah mentok ya. Nah, silakan di sini langsung klik install now. Klik continue. Oke, please confirm not empty. Di section oke, kita klik continue lagi. Kita tunggu sebentar proses instalasinya. Kalau misalkan ini memakan waktu yang cukup lama, silakan dipercepat saja videonya ya. Oke, di sini sudah muncul pemberitahuan sukses, installation was complete ya. Oke, di sini saya sudah menginstal. Di sini ada listnya ya, iTag web ID gitu. Oke, itu saja proses instalasinya. Setelah selesai kita bisa mengakses website kita menggunakan ini nama domain yang bisa diakses sama public. Ini website URL untuk ke halaman admin. Kita coba klik yang ini. Kita akan dibawa langsung ke sini gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi nanti kita akan diarahkan ke sini gitu. Nah, kalau misalkan mau ngetes website kita udah apa-apa belum, di sini bisa dicek pakai nama domain kita. Nah, ini dia defaultnya. Oke, di video kali ini cukup sampai sini dulu cara instalasi WordPress-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.